Oke, saya bisa sebut Yusuf Mansur itu Fir'aun. Fir'aunnya Yusuf Mansur. Maka Fir'aun juga tidak bisa dia bekerja sendiri tanpa yang namanya pengusaha. Korun. Siapakah itu? Itu adalah Jody Bratosuseno. Kemudian Pemilik dari Warung Steak. kan sih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahimukar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di video opening kita saksikan di mana seorang yang mengaku bernama Iqbal. Dia adalah teman dari Yusuf Mansur dan juga Jody Bratosuseno. Jody adalah pemilik merek Warung Steak and Shake, di mana Yusuf Mansur menanamkan investasinya di sini. Nah, dalam cuplikan video yang diambil awal tahun 2022 yang lalu, Iqbal mengatakan bahwa jika Yusuf Mansur itu Fir'aun, maka Jody adalah korunnya. Nah, Fir'aun adalah penguasa, bengis, korup, sedangkan korun adalah pengusaha yang kemaruk, kata orang Jawa, yakni kemaruk itu tidak habis-habisnya keinginannya atau nafsunya di dalam mengumpulkan harta. Nah, ini ada hubungannya antara penguasa dengan pengusaha. Penguasa yang bengis, yang korup, itu mempercayakan uangnya kepada pengusaha hitam yang menabrak nilai-nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat itu. Nah, kita lihat, jika statement dari Iqbal itu benar, maka Jody adalah pengusaha yang menampung semua uang yang dihasilkan oleh Yusuf Mansur. Pertanyaan, dari mana uangnya? Saudara, sejak tahun 2009 Yusuf Mansur sudah mulai melakukan iming-iming tentang investasi yang melibatkan investor dari kalangan jemaah. Jika sebelumnya Yusuf Mansur itu berhutang secara pribadi kepada orang-orang tertentu, maka sejak tahun 2009 dia selalu mengajak orang untuk berinvestasi dengan proyek-proyek yang telah dia gaungkan. Misalnya apa? Di tahun 2009 dia mengajak orang-orang atau jemaah Masjid Darussalam di kota wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, untuk berinvestasi batubara. Ternyata investasi ini hanya berjalan 3 bulan, lalu dinyatakan kolaps, dan ternyata batubaranya zonk. Uang terkumpul dari 250 jemaah itu sebesar 55 miliar raib, begitu saja, tidak bisa diambil kembali. Di 2012-2013 Yusuf Mansur mengajak orang-orang untuk membangun hotel yang belakangan bernama Hotel City yang ada di kota Tangerang dengan judul Patungan Usaha. Ternyata juga setelah 10 tahun investasi yang katanya bisa diambil itu tidak bisa diambil kembali. Ada juga Kondotel Moyavidi di Jogja, nasibnya juga sama. Ada juga patungan tanah, gitu ya, atau yang dikenal dengan tabung tanah, yang disasar adalah para pekerja migran di Hong Kong. Itu entah berapa puluh miliar
uang yang terhimpun. Faktanya setelah jatuh tempo 10 tahun itu tidak bisa diambil investasinya. Padahal sesuai perjanjian setelah 10 tahun bisa diambil investasinya belas kerahiman 8% per tahun. Dan ini masih banyak lagi kasus-kasus yang melibatkan keuangan jemaah yang telah dipelorot oleh Yusuf Mansur. Jadi sumber-sumber keuangan dari Yusuf Mansur itu pertama adalah dari investasi-investasi itu. Investasi terkumpul, proyek tidak jalan, ataupun kalau jalan terseo-seo, setelah jatuh tempo tidak bisa diambil uangnya. Yang kedua adalah dari sedekah. Nah, Yusuf Mansur, sedekah yang dia lakukan atau iming-iming sedekah itu begitu dahsyatnya. Orang kalau mau sembuh dari penyakit, kalau punya keinginan ini dan itu, maka bersedekahlah. Kepada siapa sedekah itu? Tentu kepada Yusuf Mansur. Sumber-sumber dari sedekah ini luar biasa. Nah, dari dua sumber tadi, Yusuf Mansur misalnya di tahun 2010 awal ketika investasi batu bara itu dinyatakan kolaps di awal tahun 2010, maka tidak lama kemudian Yusuf Mansur berinvestasi warung steak and shake dan tidak tanggung-tanggung. Sekali dia berinvestasi, investasi pertama itu langsung 20 gerai dia bangun. Nah, dari sini maka orang-orang dari jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata itu menduga kuat bahwa investasi yang telah mereka tanamkan itu sebagian ditanam di warung steak and shake. Nah, saudara, dari sumber-sumber keuangan tadi Yusuf Mansur mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tidak berkeringat, tetapi dia mendapatkan uang yang begitu melimpah dari investasi dan dari sedekah. Kalau dari sedekah orang tidak bisa menggugat lagi. Ya sudah, yang namanya sedekah ya sudah lepas. Tapi kalau investasi itu masih bisa dikejar, baik secara perdata maupun secara pidana. Selama ini manajemen warung steak and shake sangat tertutup. Dan karena itu masyarakat tidak bisa mengakses dari mana sumber-sumber keuangan yang bisa membesarkan warung steak and shake itu. Dan jika Jody mau terbuka, maka dia bisa menjelaskan sumber-sumber keuangannya ketika dia terus-menerus mendirikan gerai-gerai baru yang berlabel warung steak and shake maupun bebek selamat. Nah, persoalan keterbukaan inilah yang dituntut oleh sebagian masyarakat. Tetapi jika Jody masih mendiamkan diri ketika dimintai informasi di seputar sumber-sumber keuangan warung steak and shake, dia mendiamkan diri, maka pertanyaan dari sebagian masyarakat itu akan berkembang begitu liar. Dan ini sebenarnya merugikan grup warung steak and shake sendiri. Jadi jika Jody mau membersihkan dirinya termasuk grupnya warung steak and shake, maka mestinya dia terbuka terhadap investasi yang ditanamkan di warung steak and shake dari Yusuf Mansur. Sumbernya dari mana? Jika itu sumbernya dari Yusuf Mansur, maka ini pun masih bisa diklarifikasi dan diverifikasi dari mana Yusuf Mansur mendapatkan uang yang bermiliar-miliar
Dan Yusuf Mansur hari-hari ini dikenal sebagai seorang penceramah yang sangat kaya raya, investasinya ada di mana-mana. Dia menampung uang sedekah, menampung investasi yang semuanya tidak bisa kembali. Tetapi apa yang diomongkan tentang investasi itu zong. Apa yang diomongkan tentang sedekah itu juga zong. Maka yang terbaik bagi kita adalah tetap mengkritisi sepak terjang dari Yusuf Mansur setiap kali dia melangkah. Hari-hari ini memang investasi sama sedekahnya sudah sama sekali tidak laku, tapi dia terus membuat inovasi yang itu mendatangkan cuan bagi dirinya sendiri. Termasuk dia membuka open donasi untuk korban-korban kerusuhan. Dia membuka kelas, atau katakanlah dia menjadi makelar doa untuk orang-orang yang membutuhkan. Tetapi semuanya itu berbau rupiah. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.